Berbicara soal infrastruktur transportasi, utamanya untuk perjalanan dan pariwisata, keduanya kali ini sedang mengalami perubahan, dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya sosial ekonomi, demografi, juga dengan perkembangan teknologi tentunya. Nah, hal ini membuat peluang untuk bisnis pariwisata kereta api itu terbuka lebar. Nah, saya akan mengajak Anda ke salah satunya, yakni segmen kereta mewah, yakni adalah kereta panoramik. Yuk ikuti perjalanan saya berikut ini. Ya, sekarang kita baru aja berangkat, tadi pas banget dari ke stasiun Gambir itu jam 8 lebih dari 10 menit. Nah, ini bisa lihat kita masih berada di daerah Jakarta dan perjalanan kereta ini perlahan-lahan kecepatannya juga meningkat gitu. Dan ini enak banget, sensasinya pasti berbeda dengan naik kereta pada umumnya. Kita bisa lihat pemandangan dari samping juga dari atas, dan jendelanya pun memang dibuat sedemikian lebar. Tapi saya juga tidak terlalu merasakan panas, mungkin ini masih pagi, tapi nanti kita lihat lagi apakah karena jendela-jendela ini akan jadi panas atau memang sudah ada teknologi terbaru sehingga memastikan kenyamanan ke penumpang di kereta panoramik ini. Kereta panoramik pertama kali diperkenalkan pada masa libur Natal akhir tahun 2022, tepatnya di soft launching pada 24 Desember 2022. Melayani rute Jakarta-Yogyakarta PP, rangkaian kereta panoramik menempel pada kereta Taksaka tambahan. Setelah masa perkenalan, operasional kereta panoramik dihentikan sementara pada 9 Januari 2023. KAI Group menyatakan selama masa operasi soft launching, KAI Panoramik telah mengangkut 2.238 penumpang dengan rata-rata okupansi mencapai 90%. Selama masa pemberhentian sementara, KAI Group akan mengevaluasi pola perjalanan dan fasilitas KA Panoramik sesuai dengan masukan dan saran penumpang selama masa percobaan. Pasar perjalanan mewah tumbuh lebih cepat dari sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. International Union of Railways memperkirakan pasar perjalanan mewah bakal berkembang 7,9% dari 2019 hingga 2026. Tren ini tentu saja mendorong pertumbuhan investasi di industri infrastruktur transportasi dan pariwisata. Misalnya, ada peningkatan kualitas perjalanan serta kemunculan kereta mewah baru seperti kereta panoramik. Menurut Expedia, hingga 70% konsumen di kawasan Amerika lebih menyukai untuk merogoh kocek demi menikmati pengalaman daripada membeli barang untuk mendapatkan kepemilikan. Industri perjalanan dan pariwisata pun bereaksi terhadap tren baru saat ini dengan memberikan sensasi pengalaman dalam perjalanan. Fokusnya pada individu dan menciptakan peluang bagi para turis untuk terhubung dengan dunia dalam cara yang bermakna. Panoramik ya, sebenarnya ini sih udah keren. Terus juga emang kita kalau mau yang sambil menikmati pemandangan tuh udah seru banget lah, ini kacanya besar, di atas juga kita kalau mau terbahan, tiduran juga enak. Tapi kayaknya nggak bakal bisa tidur sih, pasti bakal nikmati pemandangan, kita lihat sana sini semuanya dilihat. Yang paling menarik tentunya adalah pemandangan ya, maksudnya dengan kaca yang lebar gini jadi kita lebih luas pemandangannya, juga tadi lewat jembatan tertinggi juga itu menurut saya pengalaman luar biasa sih Mbak. Yang menarik karena yang paling baru adalah dari sisi jendelanya ya yang lebih besar, jadi kita bisa dapat melihat pemandangan yang beda POV-nya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi pemandangan bisa dilihat lebih jelas, lebih cerah juga karena dari atas juga ada cahaya lagi. Ini kan sekitar 350 ya kalau nggak salah ke Bandung ya, atau 370-an gitu. Udah worth it sih, cukup sebenarnya, karena kan kita dapat brunch, dapat minuman juga, toilet juga aku rasa bagus sih, luas gitu kan, bersih juga. Terus ya
cukup lah segitu kayaknya harga tiketnya. Untuk 375.000 dengan pemandangan dan juga ambience yang ada, it's totally worth it. 375 termasuk rasional ya, karena kalau dibandingin sama yang sleeper, dia masih lebih murah. Dan untuk pengalaman yang kayak gini, menurut saya sih masih cukup masuk lah di kantongnya masyarakat Indonesia. Untuk kelayanan, enggak sih, tadi juga on time ya. Cuman ya itu aja, karena makanannya banyak, ada minuman, kopi, segala macam. Mejanya kayaknya kecil ya. Nggak cukup buat naruhin makanan semuanya, tapi sejauh ini cukup lah semuanya. Saran mungkin ini ya, ruang antar duduknya mungkin karena badan saya agak besar, jadi agak jumbo, jadi agak kurang gede gitu aja. Mungkin kalau bisa diperbesar lagi itu lebih bagus sih, Pak. Peningkatan layanan apa ya, udah enak semua sih, ada wifi, ada makanan, banyak lagi makanannya. Paling karena badan saya juga besar, jadi pengennya sih bisa lebih luas dikit gitu. Kemarin kan sudah disempitin dari 46 kursi jadi 38. Sekarang udah agak lapang sih, emang kakinya bisa lebih panjang, tapi kalau bisa agak lebih lebar sedikit kali ya. Pada akhirnya perusahaan berlomba-lomba berinvestasi dalam meningkatkan sarana perkereta apian yang ada, serta menggabungkan landscape indah di sepanjang perjalanan ke destinasi tujuan. Seperti kereta panoramik, tentunya ini menjadi bagian mengakomodasi kebutuhan pasar high-end. Kereta panoramik sudah cukup banyak tersedia di berbagai negara belahan dunia lainnya. Yang terkenal berada di Swiss, yang bahkan memiliki beberapa pilihan kereta panoramik. Salah satunya Golden Pass Panoramic Mode yang beroperasi dari Montreux di Danau Genoa ke Zweisimmen di Bernese Alps. Rutenya membuat penumpang akan melewati padang rumput hijau subur di bingkai puncak Alpin yang gagah. Swiss juga memiliki The Glacier Express yang melintasi pegunungan Alpen, melewati 91 terowongan dan 291 jembatan. Penumpang akan melewati Gunung Matterhorn hingga Ngarai Rhin. Amerika Serikat juga memiliki kereta panoramik, bahkan terkenal sebagai salah satu perjalanan kereta api paling indah di Amerika Serikat. Rute ini disebut Coast Starlight, beroperasi di sekitar pantai barat negeri Paman Sam. India juga memiliki kereta panoramik sejak April 2022. Operator kereta Western Railway memperkenalkan gerbong kereta Vista Dome yang memberi pemandangan panorama rute yang indah bagi penumpang. Indonesia pun mengadopsi konsep kereta panoramik yang sudah ada di negara lain dan kini menawarkan sensasinya kepada pengguna kereta di tanah air. Untuk mengetahui lebih jelasnya terkait operasional kereta panoramik, saya sudah bersama langsung dengan VP Public Relations PT KAI, Pak Joni Martinus. Pak Joni, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Terima kasih ya. Sehat, ya. Terima kasih sudah diajak juga nih menaiki kereta panoramik ini ya Pak ya. Pak, mungkin boleh dijabarkan sedikit latar belakangnya, emang seperti apa sih kalau tren penggunaan kereta saat ini sehingga KAI kemudian berani menghadirkan kereta panoramik ini? Ya, terima kasih semuanya. Sorry. Iya. Jadi kita tahu ya bahwa sepanjang jalur kereta api itu panoramanya sangat indah. Indonesia itu dianugerahkan panorama pemandangan yang sangat indah. Gunung, lembah, sungai, bukit. Nah, kami ingin menghadirkan suasana, sensasi yang berbeda ketika masyarakat menggunakan kereta api dengan cara mengeksplor pemandangan yang tersaji di sepanjang jalan kereta api itu melalui kereta api, dengan kereta api sambil berkuliner ya, sambil juga menikmati cahaya matahari yang kita tahu sendiri kita ini tropis ya, yang sangat sebenarnya ketika pagi hari sangat baik untuk kesehatan, sangat indah. Jadi memang itu kita ingin kereta api panoramik ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati keindahan alam Indonesia, terutama di sepanjang jalur kereta api dengan cara berkereta api, naik kereta api. Tren kereta sambil wisata gitu. Betul. Ya Pak ya? Berkereta api sambil berwisata dan sambil menikmati kulineran yang kita siapkan. Jadi kita menyediakan snack,
kemudian makan siang juga, ada pantry di sini, kopi, teh, dan semuanya itu kita berikan secara gratis kepada penumpang kereta api panoramik, termasuk wifi yang sinyalnya sangat kencang juga kita berikan di sini. Berarti fasilitasnya sudah disediakan sedemikian rupa untuk memastikan kenyamanan penumpang begitu ya Pak? Betul. Pak, kalau investasinya Pak yang digelontorkan untuk menghadirkan kereta panoramik ini, ada spill angkanya boleh Pak? Ya, saya cuma bisa memberi ini gambaran ya, bahwa kereta api panoramik ini adalah kereta api eksekutif yang kita modifikasi. Baik. Jadi kereta api eksekutif yang kita modifikasi, yang tadinya daya tampungnya 50 penumpang menjadi 38. Kemudian kita sulap lah sedemikian rupa sehingga menjadi panoramik ini. Jadi kalau kita bicara biaya, ya lumayan lah biayanya ya. Lumayan ya, Pak, ya? Ya, kalau kita nyebut angka, tidak juta tapi miliar. Oke, siap. Berarti ada kemungkinan ke depannya akan ada penambahan kereta panoramik lain, Pak? Ya, melihat dari animo masyarakat yang sangat tinggi ya, antusias masyarakat yang sangat tinggi, sehingga dari data yang kami miliki, sejak dioperasikannya panoramik ini sampai dengan hari ini, keterisian tempat duduk itu lebih dari 100%. Lebih dari 100%. 100%. Gimana ceritanya Pak, ada yang berdiri gitu? Ya, bahkan di Februari kemarin 117%. Memang ada pertanyaan kok bisa lebih dari 100% ya. Iya, betul. Jadi saking tingginya minat masyarakat, itu ada yang namanya penumpang dinamis. Baik. Penumpang dinamis itu adalah penumpang yang naik turun di tengah perjalanan. Ada pelanggan yang naik dari Bandung, kemudian di Solo dia turun, turun ya, Tengah-tengah berarti ya, ya Pak? turun di Solo. Kemudian tadi ada lagi yang menggantikannya naik, Oh, jadi baik. tiket itu dibeli lagi oleh penumpang lainnya, sehingga dengan begitu satu tempat duduk kereta panoramik ini bisa dinikmati 2 sampai 3 penumpang. Ya, yang penumpang dinamis ini ya, Iya, Pak ya? itu makanya bisa lebih dari 100%, Pak. Oke. Pak, soft launching kan 24 Desember kemarin Iya. gitu ya, dirangkatkan ke KA Taksaka. tambahan, betul. Kemarin gimana Pak, evaluasinya seperti apa? Kan kemarin juga sempat, kalau nggak salah, untuk bangkunya kemudian dikurangi ya Pak? Iya. Karena Ya, jadi memang kita ketika launching itu ya, kita rangkaikan dengan kereta api Taksaka berangkat dari Gambir. Kemudian setelah beberapa minggu beroperasi, kita lakukan evaluasi. Dan evaluasi ini sekali lagi kami berterima kasih kepada pelanggan-pelanggan kami. Ini masukan dari pelanggan-pelanggan bahwa ada yang perlu kita sempurnakan itu. Maka tadi seperti yang disampaikan, kursinya tadi yang tadinya 46 kita kurangi lagi supaya lebih lega, supaya punya pantry ya, supaya space-nya lebih nyaman menjadi 38. Itu salah satunya. Kemudian juga yang lainnya adalah kita juga menyiapkan ini ya, ada mini pantry tadi juga, ini bagian dari evaluasi kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ini Mbak, banyak yang bertanya ke kami, apakah dengan dimensi kaca yang lebar ini aman ya? iya, takut ada lemparan Ya, batu banyak ya. yang masih meragukan itu. Nah, dapat kami sampaikan bahwa kereta panoramik ini menggunakan tipe kaca duplex tempered. Jadi duplex tempered itu adalah sejenis kaca yang memiliki kehandalan dan kemampuan untuk menahan tekanan yang kuat. Daya tahannya sangat baik berarti. Daya tahannya terhadap benturan itu sangat baik. Sehingga kalaupun memang terjadi tekanan yang sangat tinggi, ini dia tidak akan buyar atau pecah. Nah, berarti Tapi pemirsa aman, cuma retak saja. Oh, Itu pun iya. kalau memang ada tekanan yang sangat tinggi atau benturan yang sangat keras. Jadi insya Allah ini kita desain dengan seaman mungkin. Oke, jadi pemirsa ini aman, sangat aman begitu ya Pak kacanya. Iya. Kenapa nggak jadi Taksaka tambahan lagi Pak? Kenapa sekarang jadi Argo Wilis sama Parahyangan yang dipilih? Ya, kita terus melakukan kajian ya. Kajian, kemudian evaluasi. Nah, kami melihat bahwa kenapa saat ini kita operasikan Jakarta-Bandung ya. Kemudian ada Argo Wilis dari Bandung ke Surabaya. Jadi memang panorama sekitar dari Jakarta ke Bandung itu nanti kita bisa lihat nanti sendiri ya. Sudah mulai ya Pak ya? Ketika kita nanti lewat Cikampek itu luar biasa indahnya. Kemudian kalau kita ke Surabaya dari Bandung naik Argo Wilis ya, lewat lintas selatan itu juga sangat luar biasa keindahan pemandangannya. Nah, ini kami lihat masyarakat sangat antusias menggunakan jalur Jakarta Bandung dan
Bandung, Surabaya. Jadi memang saat ini kita masih menjalankan di koridor tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan kita akan evaluasi dan kita akan arahkan juga ke rute-rute yang lain. Dan kami juga, Mbak, melihat animo masyarakat ini ya, ini nanti kita akan merencanakan juga untuk menambah jumlah gerbong panoramik ini. Insya Allah kita akan tambah karena animonya sangat tinggi. Berarti selain penambahan rute juga ada rencana penambahan gerbong ya, panoramik. seperti itu. Pak, kalau ngomongin nanti libur lebaran gitu, panoramik diprediksi akan melonjak lagi nggak? Pak, ya? Ya ini logikanya aja ya. Ketika di hari biasa sebelum lebaran ya, itu tinggi banget permintaannya. Nah, kalau kami prediksi tentu di lebaran itu pasti akan tinggi Di banget. akhir libur-libur Ya, ini liburan. ada antisipasi tertentu Pak ya di Ya, antisipasinya tentu kita menambah. Pertama kalau dari panoramik kan kita cuma baru punya 2 ya, jadi kita nggak bisa menambah jadi dimaksimalkan begitu gerbong ya ya, Pak? tapi kita maksimalkan aja. Bagaimana cara maksimalkannya? Kalau di saat ini kita hanya mengoperasikan panoramik ini di weekend Iya, di aja. akhir pekan gitu ya, Iya, Pak? cuma Sabtu, Minggu, Senin ya, di weekend saja. Nah, nanti itu akan kita lihat, artinya bisa saja nanti kita lakukan di weekday, Setiap hari, ketika masa libur ketika ini ya, masa Pak? libur lebaran nanti. Ini juga bagian dari upaya kita untuk mengakomodir permintaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap panoramik ini. Iya baik. Terima kasih Ya. Pak Joni atas keterangannya. Maaf juga nih kita agak goyang-goyang pemirsa karena memang kita lagi ada di panoramik Iya. ya Pak. Berarti bentar lagi kita akan lihat pemandangan Ya. yang bagus itu. Betul. Ya ikuti terus pemirsa perjalanan saya di KA Panoramik. Kereta panoramik KAI yang menempel pada Argo Parahyangan berkapasitas 38 penumpang dengan durasi perjalanan 2 jam 47 menit. Kereta tersebut menawarkan pemandangan yang memanjakan mata, seperti jembatan kereta api tertinggi di Indonesia, Jembatan Cisomang, dan terowongan Sasak Saat yang berada di antara 2 bukit sepanjang 949 meter. Potensi wisata di atas kereta berhasil digarap dengan sangat baik oleh PT KAI. Terbukti dari 1 bulan pengoperasiannya, animo masyarakat pada KAI Panoramik ini cukup tinggi. Selanjutnya kami akan membahas lebih dalam terkait potensi wisata kereta.